Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Dalhafidah dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang nahwu shorof dari isim, fiil, dan huruf dan beserta lainnya. Yang pertama, pengertian dari isim beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Isim secara bahasa itu memiliki arti yang dinamakan atau juga disebut dengan kata benda. Isim ini memiliki 3 tanda. Yang pertama, harus dilekati dengan alif dan lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif dan lam itu merupakan isim. Contoh, Al-Kitabu Al-Qur'anu, yang artinya buku Al-Quran. Dan yang kedua itu bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin pada akhir kata, baik domatain, kasrotain, fathatain, itu sudah pasti isim. Seperti contoh, kolamun babun, yang artinya pintu, pulpen. Yang ketiga atau yang terakhir, kita harus bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, itu sudah pasti isim. Di antara huruf jar itu ada fai, ila, min, dan ala. Contoh, sirtu minan masjidil ilal baiti, artinya saya telah berjalan dari masjid ke rumah. Nah, selanjutnya itu ada pembagian isim pada 5 bagian. Yang pertama itu isim berdasarkan jumlah. Di isim berdasarkan jumlah itu ada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata tunggal. Contoh, muslimatu muslimun, seorang muslim dan seorang muslimah. Yang kedua itu ada isim musanna. Isim musanna adalah kata ganda. Biasanya pada isim musanna itu ditambahkan dengan huruf ya, ni, atau alif, ni. Untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna, contohnya kolamaini, kolamani, yang artinya 2 pulpen, 2 pulpen. Yang ketiga itu ada isim jamak. Isim jamak adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jamak tersendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada jamak muzakkar salim, yaitu bentuk jamak bagi isim muzakkar. Biasanya ditambahkan dengan huruf wawu, na, atau ya, na. Untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muzakkar salim itu contohnya muslimina atau muslimuna, yang artinya keduanya memiliki arti orang-orang muslim. Yang kedua itu ada isim jamak muannas salim, yaitu jamak bagi isim-isim yang muannas. Biasanya isim jamak muannas salim ditambahkan dengan huruf alif dan ta. Untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muannas salim, contoh muslimatu, artinya orang-orang muslimah. Dan yang terakhir ada jamak taksir. Isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Isim jamak taksir tersendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada jamak taksir ilil akil, yaitu jamak taksir untuk yang berakal. Contoh, rojulun, rijalun, artinya laki-laki. Dan yang kedua ada jamak taksir lighoiri akil, artinya jamak taksir untuk kata benda. Contoh, kitabun, kutubun, artinya buku-buku. Sekarang yang kedua itu ada isim berdasarkan jenis. Nah, di dalam isim berdasarkan jenis ini ada isim-isim lainnya. Yang pertama ada isim muzakkar.
Isim muzakkar adalah semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung ta marbuta. Seperti contoh nama orang Ahmadun, Muhammadun, Nuhun, yang artinya dan semua nama laki-laki. Dan contoh yang kedua, nama benda itu kolamun, pulpen, dan kitabun, buku, dan semua nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbutah. Yang kedua itu isim muannas. Semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbutah adalah isim muannas. Contoh Fatimatu, Khadijatu, Anisyatu. Itu adalah nama wanita yang artinya dan semua nama wanita. Yang kedua itu contoh nama isim yang mengandung ta marbutah, yaitu mirwahatun, jami'atun, madrasatun. Yang kedua contoh nama isim yang mengandung ta marbutah, yaitu mirwahatun, jami'atun, madrasatun. Nah lanjut, sekarang yang ketiga ada isim, keumuman, dan kekhususan. Isim ditinjau dari keumuman dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada isim ma'rifah, adalah isim yang objek pembicaranya telah ditentukan. Contoh haza kitabun zaidun, artinya ini buku Zaid. Dan yang kedua ada isim nakirah, adalah objek pembicaranya yang belum ditentukan. Contoh haza kitabun. Nah, isim ma'rifah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada isim dhamir atau kata ganti, yang kedua ada isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim yang dilekati alif dan lam, yang kelima itu isim mausul, dan yang terakhir ada isim yang diidofakan. Nah sekarang lanjut isim yang keempat. Isim yang keempat ini adalah isim diterima dari berketerimaan tanwin. Nah di dalamnya ini ada isim mensyarif. Isim mensyarif adalah isim yang bisa berketerimaan tanwin. Contoh babun, ummun, ahlun. Yang kedua itu ada isim ghairu mensyarif, adalah isim yang tidak boleh bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika masuknya alif dan lam atau idhofah. Nah contohnya kitabu zaidun, kitabu. Selain tidak bertanwin, isim ghairu mensyarif juga tidak bisa berharokat kasroh. Nah sekarang lanjut yang kelima itu isim dari perubahan akhir kata atau juga disebut dengan mu'rab dan mabni. Nah, mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata. Mu'rab sendiri mempunyai dua bagian. Yang pertama ada berubah harokat. Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini ada tiga. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim jamak tasir, yang ketiga ada isim jamak muannats salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Seperti contoh, di sini ada isim mufrad, jamak tasir, dan jamak muannats salim. Dari rofa di isim mufrad itu ja'a rajulun, artinya seorang laki-laki telah datang. Jamak tasir ja'a rijalun, dan dari jamak muannats salim janat muslimatu. Nah contoh dari nasab isim mufrad ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki. Jamak tasir ra'aitu rijalan, dan dari jamak muannats salim ra'aitu muslimata. Dari contoh jar ke isim mufrad marartu birajulin, artinya aku telah berpapasan dengan seorang laki-laki. Dari jar ke jamak tasir
yaitu marortu birojalin. Dan yang terakhir dari jamak muannas salim, marortu bimuslimati. Nah, yang kedua, berubah huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Nah, kelompok kata yang masuk jenis ini ada 1 musanna, 2 jamak muzakkar salim, 3 isim-isim yang 5, yaitu ada abun, yaitu ayah, akhun, yaitu saudara, hamun, yaitu ipar, famun, yaitu mulut, zu, yaitu yang memiliki. Ketiga jenis kata yang tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah hurufnya. Nah, sekarang mabni. Mabni adalah lawan dari mu'rab. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh, kata yang masuk kelompok kata ini adalah isim isyarah, kata atau kata tunjuk. Misalkan kata hazihi, bentuknya akan seperti ini selamanya, apapun kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi haziha atau hazihu. Sekarang lanjut mengenai fi'il. Nah, yang kedua, pengertian fi'il beserta macam-macamnya dan contohnya. Pengertian fi'il menurut ilmu nahwu atau al-jurumiyah, yaitu fi'il kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, atau yang juga disebut dengan lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, seperti contoh, di sini ada uf'ul yang artinya bekerjalah. Yang kedua ada yaf'ulu yang artinya sedang atau bekerja. Yang ketiga ada fa'ala yang artinya telah bekerja. Nah, sekarang di sini pertama ada fi'il berdasarkan waktu terjadinya. Di sini ada fi'il madi atau lampau. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi adalah lampau atau terlewat. Jadi fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Yang kedua ada tanda-tanda fi'il madi. Yang pertama, huruf akhirnya berharokat fathah atau berharokat fathah dhahirah atau jelas maupun mukadaroh dikira-kirakan, yaitu harokat dhahir. Contoh, fa'ala, doroba, fataha, akala, rohima, nasoro, kataba, kola. Yang kedua ada harokat mukadaroh. Contohnya roma, da'a, naha, ata. Dan C diakhiri kata bisa dimasuki dhamir rofa. Contohnya fa'altu, nasortu, dan akaltu. Yang C diakhiri kata bisa dimasuki ta'nis sakinah atau tak sukun yang bermakna perempuan. Contohnya fatahat, katabat, kolat, ja'at. Nah, sekarang contoh kalimat fi'il madi. Dakhaltu masjidah, saya telah memasuki masjid. Yang kedua, dakhalti masjidah, yaitu kamu perempuan telah memasuki masjid. Nah, sekarang yang kedua, fi'il mudhari atau sekarang atau sedang dilakukan. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimat fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhoro'ah yang 4, yaitu ada ta, ya, nun, dan alif. Contoh fi'il mudhari, yaktubu artinya dia akan menulis. Yang kedua, yaftahu dia akan membuka. Yursilu dia akan mengirim. Yusaidu artinya dia akan membantu, menolong. Nah, sekarang yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar atau kata kerja perintah
adalah fiil yang berisi dengan yang dilakukan dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar oleh mukatab atau lawan berbicara sebagai orang yang diperintah. Contoh fiil amar yaitu uktub, artinya tulislah. Yang kedua iftahi, artinya bukalah. Yang ketiga sili, artinya kirimlah. Dan yang terakhir syahid, artinya bantulah. Contoh penggunaan fiil dalam kalimat yaitu ada iftahil baba, artinya bukalah pintu itu. Yang kedua arsili risalata ya Ahmadu, artinya kirimlah surat itu wahai Ahmad. Nah, sekarang yang kedua kita memasuki fiil berdasarkan objeknya. Di sini ada fiil lazim. Fiil lazim adalah suatu jenis fiil yang tidak memerlukan sebuah objek atau kata kerja intransitif, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fiil sudah diketahui dengan jelas. Sehingga untuk dapat menjadi kalimat yang sempurna, maka fiil lazim tidak memerlukan adanya objek atau maf'ul bih di dalamnya. Ciri-ciri fiil lazim: yang A, menunjukkan sifat tertentu. Yang kedua, menunjukkan ukuran tertentu atau panjang atau pendek. Dan yang ketiga, menunjukkan makna kebersihan maupun kotor. Yang keempat, menunjukkan suatu keadaan tertentu selain yang bersifat gerakan atau malas, lapar, kenyang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menunjukkan makna sebuah warna tertentu atau hitam, putih, coklat, merah, hijau, pink, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh fiil lazim, yaitu qoma zaidun, artinya Zaid berdiri. Contoh yang kedua, hadoro Muhammadun, artinya Muhammad telah berdiri. Yang terakhir, jalasa Aliun, artinya Ali duduk. Selanjut, fiil muta'addi. Fiil muta'addi adalah suatu jenis fiil yang memerlukan sebuah objek atau kata kerja transitif. Dengan kata lain, fiil muta'addi merupakan lawan dari fiil lazim. Fiil muta'addi memerlukan sebuah objek karena makna atau tujuan pada suatu kalimat yang terdapat fiil muta'addi tidak dapat diketahui jika tidak ada objek yang menyertai di dalamnya. Nah, di sini ada contoh fiil muta'addi. Yang pertama, fahima Zaidun darsya, artinya Zaid memahami pelajaran. Yang kedua, syariba Muhammadun asala, artinya Muhammad meminum madu. Dan yang terakhir, akala Aliyul khubza, artinya Ali memakan roti. Nah, sekarang yang ketiga, fiil berdasarkan subjeknya. Di sini ada fiil maklum. Fiil maklum adalah kata kerja aktif. Dan fiil majhul adalah kata kerja pasif. Sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan, menolong, ditolong, melihat, dilihat, memukul, dipukul, membersihkan, dibersihkan. Nah, di sini ada contohnya. Duriba Umaru, doroba Umaru, artinya Umar dipukul, Umar memukul. Nah, sekarang kita memasuki keempat, yaitu fiil berdasarkan huruf akhirnya. Di sini pertama ada fiil shahih, fiil yang hurufnya penyusunnya tidak mengandung huruf i'rad atau alif, wawu, dan ya. Contohnya, kataba, telah menulis. Yang kedua, nazoro, telah melihat. Fiil shahih terbagi menjadi 3, yaitu mahmud, fiil yang penyusunnya ada huruf hamzah. Contohnya, sa'ala dan qara'a. Yang kedua, mudha'af, fiil yang ain dan lam fiilnya sama. Contohnya, madda
jahanna. Yang terakhir ada salim, yaitu fiil yang bukan termasuk mahmuz dan mudhaf. Contohnya kataba darosa. Yang kedua di sini ada fiil mu'tal, yaitu fiil yang hurufnya mengandung salah satu atau lebih dari huruf i'lad. Contoh soma, artinya telah berpuasa. Di sini dijelaskan mengandung huruf i'lad berupa alif. Yang kedua wazada, artinya telah mendapatkan. Di sini dijelaskan mengandung huruf i'lad berupa waw. Yang terakhir, yang ketiga, rodiya, artinya telah meridhoi. Dijelaskan mengandung huruf i'lad berupa ya. Nah, kita memasuki kelima, yaitu pembagian fiil berdasarkan penyusunnya. Yang pertama ada fiil mujarrad. Mujarrad adalah kata kerja yang semua hurufnya masih huruf asli, belum mendapatkan tambahan huruf. Fiil mujarrad terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada fiil mujarrad salatsi. Nah, fiil mujarrad salatsi ini ada 3 wazan. Ada a, i, u, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contoh kataba, fariha, hasuna. Nah, yang B ini fiil mujarrad rubai. Fiil mujarrad yang tersusun dari 4 huruf. Wazannya adalah fa'lala. Contoh dahroja. Nah, yang kedua fiil mazid. Fiil yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2, 3 huruf. Fiil mazid terbagi menjadi 2, yaitu fiil mazid sulasi, yaitu fiil mazid yang aslinya tersusun ada 3 huruf. Fiil mazid sulasi terbagi menjadi 3, yaitu ada fiil rubai atau ziyadah bi harfin, yaitu 1 huruf tambahan. Nah, wazannya terdiri dari, di sini ada arti, mauzun, dan wazan. Nah, dari wazan af'ala yuf'ilu, mauzunnya akroma yukrima, artinya memuliakan. Yang kedua wazannya fa'ala yufa'ilu, mauzunnya karoma yukarrimu, artinya memuliakan. Yang terakhir di sini wazannya fa'ala yufa'ilu, mauzunnya qatala yuqatilu, artinya saling membunuh. Yang kedua fiil khumais, artinya ziyadah bi harfain atau 2 huruf tambahan. Wazannya terdiri dari ada arti, mauzun, dan wazan. Nah, di sini ada arti, mauzun, dan wazan. Yang pertama wazannya anfa'ala yanfa'ilu, mauzunnya inkasyaro yankashiru, artinya terpecah atau menjadi pecah. Yang kedua wazan afta'ala yafta'ilu, mauzunnya ajtama'a yajtami'u, artinya terkumpul. Nah, lanjut fiil sudasi atau ziyadah bisalati rufin. Di sini ada 3 huruf tambahan. Wazannya meliputi ada arti, mauzun, wazan. Wazan yang pertama astafa'ala yastafa'ilu, mauzunnya astaghfara yastaghfiru, artinya meminta ampunan. Wazan yang kedua afa'au ala yafa'au ila, ya'au afa'ilu, mauzunnya a'asyau syaba ya'asyau shibu, artinya tumbuh rerumputan. Dan yang terakhir wazannya afa'au wala yafa'au wilu, mauzunnya ajlau waza yajlau wizu, artinya melaju kencang. Nah, di sini lanjut, yaitu yang kedua fiil mazid rubai. Fiil mazid yang tersusun dari 4 huruf. Fiil mazid rubai terjadi menjadi 2 bagian. Yang pertama yang ditambah 1 huruf, wazannya adalah tafa'ala. Contoh
istadroja. Yang kedua, yang ditambah 2 huruf. Wazannya adalah afa'alla. Contoh, iksya'arra. Yang kedua, contoh kedua, af'an lala. Contoh, if'ron ka'a. Nah, ciri-ciri fi'il seperti halnya isim atau kata benda, fi'il juga mempunyai ciri-ciri khusus untuk mengenalinya, yaitu dengan 4 macam. Pertama, didahului qad. Tanda pertama bagi fi'il adalah kemasukan qad. Qad akan mempunyai arti baru jika terletak sebelum fi'il madi atau yang sudah dilakukan, maka akan mempunyai arti sungguh atau benar-benar. Yang kedua, didahului sa. Ciri yang kedua bagi fi'il yaitu kemasukan huruf sa. Huruf ini sebenarnya tidak mempunyai arti jika tidak digabungkan dengan kata lain, karena huruf dalam ilmu nahwu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, huruf sin mempunyai arti akan jika digabungkan dengan fi'il, dan hanya fi'il mudhari saja yang dapat menerima huruf ini. Yang ketiga, didahului dengan saufa. Ciri selanjutnya yaitu kemasukan huruf saufa. Nah, huruf ini juga hampir sama dengan huruf sin karena mempunyai arti yang sama ketika digabungkan dengan fi'il, dan hanya fi'il mudhari juga yang boleh menerima huruf saufa. Nah, yang keempat, diakhiri ta tanis. Ciri yang terakhir adalah kemasukan ta tanis atau suatu huruf yang menunjukkan arti dia perempuan, dan tanda ini hanya akan masuk pada fi'il madi yang sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah memasuki tentang mengenai huruf. Yang ketiga, pengertian huruf beserta macam-macam dan contohnya. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti sendiri, yaitu huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian ini, pastinya sudah sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Huruf jar dan contohnya. Min yang maknanya dari. Nah, macam-macam huruf dalam bahasa Arab dikenal beberapa kategori huruf yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama ada huruf mabni, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga biasa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Huruf-huruf seperti ini tidak termasuk kategori kata, sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Contoh, alif, ba, ta, sya, ja, ha, kho, dan lain-lain. Huruf mabni terjadi menjadi 2 macam, yaitu ada huruf sahih, adalah seluruh huruf hijaiyah selain alif, wawu, ya. Karena adanya perbedaan pendapat para ulama tajwid mengenai huruf sahih ini, maka huruf sahih juga akan berbeda sesuai pendapat yang diambil. Nah, yang kedua ada huruf ilah. Huruf ilah adalah bagian dari huruf hijaiyah yang hanya berupa huruf alif, wawu, ya. Nah, kalau sebelumnya mungkin cara mengetahui jumlah huruf ada beberapa, pada huruf ilah ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 3 macam huruf saja. Dan selanjutnya ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani yaitu huruf mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim atau fi'il, seperti huruf jar, istisham, athaf, dan lain-lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Huruf ma'ani ini tersendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama amil, yaitu huruf yang memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dalam suatu lafaz, yaitu ada huruf jar, huruf amil nawasib,
huruf jawazin, huruf amil jawazin, huruf yang serupa dengan fiil, dan huruf la inafiyah li jenis. Nah, lanjut ada atil atau disebut dengan goiru amil, yakni huruf yang tidak memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz, atau huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk ke dalam kita yang dimasukinya. Pengertian huruf. Huruf bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, huruf yang khusus masuk ke fiil atau ke isim. Contohnya, huruf jar, huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang kedua, huruf yang bisa masuk baik ke isim ataupun fiil, seperti huruf atof. Nah, yang ketiga, huruf istifham, yaitu atau pertanyaan atau meminta berita dan informasi dari orang lain atau bahasa lain dalam hubungannya dengan kalimat lain, baik itu kalimat isim ataupun fiil. Maka kalimat huruf dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama pada huruf, yaitu huruf yang masuk pada isim. Huruf jar, yaitu ada min, ila, an, ala, fi, ba'a, kafa, lalam, wawa, kosama, hatta, rubba, munju, khola, ada, hasya. Semua huruf ini memajurkan isim setelahnya atau sesudahnya, dan isim setelahnya majrur dengan tanda jar yang telah lewat penjelasannya pada bab isim majrur. Tanda jar biasanya kasroh, namun juga fathah. Nah, seperti contohnya di sini ada yarji'u Ahmadu minal madrasati, artinya Ahmad kembali dari sekolah. Contoh yang kedua, madrasati akbaru min baiti, artinya sekolah lebih besar daripada rumahku. Yang B, inna dan saudaranya. Di sini ada inna, anna, lakanna, ka'anna, la'alla, laita, la. Semua huruf ini masuk ke mubtada dan khobar, kemudian menasabkan mubtada dan dinamakan isimnya, dan mengarofahkan khobar dan dinamakan khobarnya. Contohnya di sini ada contoh huruf inna. Di sini ada inna kitaba jadidun, artinya sesungguhnya buku itu baru. Yang kedua contohnya la'alla imtiha nasyahlun, artinya semoga ujianmu mudah. Yang C, wawu ma'iyah, yaitu wawu yang bermakna ma'a yang menunjukkan kepada kebersamaan. Isim setelahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, ji'atu wa sayyarotun, artinya aku datang bersamamu dengan mobil. Yang kedua, astaiqaitu wa tulu'a syamsi, artinya saya bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, yang D, lam ibtida. Lam ibtida berawal di awal kalimat atau ditempatkan di awal kalimat dan tidak ada pengaruhnya kepada i'rab isim setelahnya. Seperti contohnya, la zaidu qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Zaidu la fi dari, Zaid itu sungguh atau berada di rumah. Nah, yang E, huruf nida. Di sini ada ya, aya, haya, ai, hamazata. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Semua huruf ini datang sebelum munada. Isim setelahnya mansub apabila mudhof atau yang menyerupai mudhof atau nakirah ghairu makhudah. Contohnya, ya nang iman taikiz, wahai yang tidur bangun. Nah, terus ada aya nabilu hal tasmauni, artinya wahai Nabil, apakah engkau mendengarkanku? Nah, lanjut yang F, huruf istisna. Huruf setelah ila mansub boleh mengikuti musanna minhu atau mansub apabila kalimatnya tan manfi.
di i'rab sesuai kedudukannya apabila kalimatnya manfi dan musanna minhu tidak disebutkan, dan huruf ini adalah huruf pengecualian. Contoh, maqama illa zaidu, tidak berdiri kecuali zaid. Ma darabtu az-zaida, aku tidak memukul kecuali kepada zaid. Nah, yang kedua, di sini ada huruf yang masuk pada fi'il. A. Huruf nasab. Huruf ini digunakan untuk menasabkan fi'il mudhari yang mansub dengan fathah dan atau mansub dengan hafdzun nun apabila termasuk af'al khamsah. Contoh, aridu an azhaba ilal mas tausofi, artinya saya ingin pergi ke klinik. Yang kedua, nasi itu an aktuba darsya, artinya saya lupa menulis pelajaran. Yang B, huruf-huruf panjazim. Di sini ada lam, lama, lamu, amri, lana, hayati, in. Huruf-huruf ini menjazimkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelah majzum dengan sukun atau hafdzun nun apabila termasuk al-khamsah atau dengan menghilangkan huruf ilah. Apabila fi'il mu'tal akhir, perlu diketahui bahwa in menjazmkan dua fi'il. Nah, contohnya lam yajhab ba'du, dia belum pergi. In tajlis ajlis, jika kamu duduk saya akan duduk. Nah, yang C, lam dan mim, keduanya adalah huruf nafi. Biasanya mim masuk ke fi'il madi dan lam huruf nahi yang masuk ke fi'il mudhari tanpa adanya pengaruh kepada i'rab fi'il. Contoh, ma inji kolamun, artinya saya tidak punya pena. Wa fi dzalika falyatana fasil mutana fisuna, dan untuk yang demikian ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, yang D ada qad. Huruf ini memberi faedah taukid atau penguat apabila masuk ke fi'il madi dan apabila masuk ke fi'il mudhari tanpa ada pengaruh kepada i'rab fi'il sesudahnya, maka berfungsi sebagai taklil atau sedikit atau jarang dan taksir banyak. Nah, yang E, di sini ada syaufa dan shin. Kedua huruf ini masuk kepada fi'il mudhari. Shin memberi faidah mustaqbal qarib atau masa yang akan datang dalam waktu dekat, dan syaufa memberi faidah mustaqbal ba'id, masa yang akan datang dalam waktu jauh. Keduanya tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab fi'il sebelumnya. Nah, yang ketiga itu kita huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Yang A, huruf ataf. Ada wawu, fa'u, syum, au, lakin, la, bal, hatta. Huruf-huruf ini menjadi perantara penghubung atau dua isim atau dua fi'il, dan hukum i'rab isim atau fi'il setelahnya sama dengan i'rab isim atau fi'il sebelumnya. B, dua huruf istifham, hamzah dan hal. Dua huruf ini termasuk perangkat istifham, berfungsi untuk menanyakan. Keduanya berada pada awal kalimat sebelum isim atau sebelum fi'il dan tidak ada pengaruhnya pada i'rab isim dan fi'il setelahnya. Nah, yang C itu wawu hal, bisa diartikan ketika sedangkan dalam keadaan. Huruf ini juga mengikat antara sohibul hal dengan kalimat hal, sama saja kalimat ismiyah atau fi'liyah, kecuali jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari musbat, maka wawu hal tidak masuk ke kalimat tersebut. Lanjut ke D, lam al-muwattiyah lil qasam, sama seperti lam sebelumnya, yaitu lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan bahwa jumlah jawab sesudahnya adalah jawab qasam yang diperkirakan
bukan jawab dari syarat. Maksudnya huruf ini digunakan untuk bersumpah. Nah, yang keempat, ini huruf istifham. Huruf istifham adalah huruf yang bisa digunakan menanyakan sesuatu seperti ma, man, hal, ain, mata, kam, ayana, kaifa, aina, anna, ai. Contoh, Mahmudu musafirun am Ahmadu. Apakah Mahmud yang berpergian atau Ahmad? Kedua, man yasumul anak. Siapa yang puasa sekarang? Nah, kita sekarang lanjut menjelaskan tentang alamatul i'rab bagi rofa, nasab, khofa, dan zam. Nah, pengertian i'rab bagi rofa beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Yang i'rabu huwa taghyiru awakhiri kalimi ikhtilafi awamili dakhilati alaiha lafzan au takdiron. I'rab adalah perubahan cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, dan secara lafaz nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasroh, atau sukun, atau dengan dikira-kira. Nah, i'rab ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada rofa yang ditandai dengan dhammah, yang kedua nasab yang ditandai dengan fathah, yang ketiga jar yang ditandai dengan kasroh, dan yang keempat jam yang ditandai dengan sukun. Nah, lanjut, i'rab rofa, nasab, jar, kecuali jam masuk pada kalimat isim, sedangkan i'rab rofa, nasab, jam, kecuali jar masuk pada kalimat fi'il. Sehingga dengan kata lain, jar merupakan tanda khusus untuk isim dan jam tanda khusus untuk kalimat fi'il. Adapun contoh dari masing-masing i'rab nih. Di sini ada contohnya dari i'rab madrasatun, sekolah. Kedua, nasab, an yanshiru, menolong. Yang ketiga, jar, fil madrasati, di dalam sekolah. Yang keempat, zam, lam yansur, tidak menolong. Adapun bagi rofa mempunyai 4 alamat. Yang pertama ada harokat dhammah, huruf wawu, huruf alif, dan huruf nun. Adapun harokat dhammah menjadi alamat bagi i'rab rofa, berada pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad atau makna tunggal. Contoh, qoma zaidu, Zaid telah berdiri, kitabun, buku. Kedua, jamak taksir atau makna banyak yang berubah melalui bentuknya. Jamak taksir terdiri sendiri adalah isim atau benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Nah, contoh ja'a rijali, artinya para lelaki sudah tiba. Kutubun, buku-buku. Yang ketiga, jamak muannas salim, makna jamak untuk perempuan. Contoh, ja'at mu'minatu, orang-orang perempuan yang beriman telah datang. Al-mu'minat, hubung dengan apapun. Contoh, Hammadun yaktubu risalata, Muhammad sedang menulis surat. Yaktubu, menulis. Lanjut, adapun wawu menjadi alamat bagi i'rab rofa pada 2 tempat. Pertama pada jamak muzakkar salim, contohnya innama mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Huruf wawu pada kata al-mu'minuna, kata tersebut terhubung dengan huruf wawu, yang mana ia adalah tanda jamak muzakkar salim, maka kata tersebut al-mu'minuna dibaca rofa dengan tandanya rofa, yaitu huruf wawu. Yang kedua, isim-isim 5 atau asmaul khamsah, isim-isim 5 diantaranya. Pertama ada abuka, bapakmu. Kedua, akuka, saudaramu. Yang ketiga, hamuka, pamanmu. Yang keempat, fuka, mulutku. Dan terakhir, zumalin, yang memiliki harta.
Nah, lanjut yang kedua, pengertian i'rab nasab beserta bagian-bagian dan contohnya. 5 tanda i'rab nasab ada fathah, alif, kasroh, ya, hafdzun, nun atau menghapus nun. Pertama, fathah. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa fathah merupakan tanda yang bisa mewakili i'rab nasab atau tanda utama i'rab nasab. Jadi jika ada suatu kata baik, itu isim atau kata benda, atau fi'il atau kata kerja yang mempunyai harokat fathah, maka ia dipastikan dibaca nasab. Kecuali ketika pada isim ghairu munsyarif yang ketika dibaca jer tandanya juga menggunakan fathah. Adapun tanda fathah, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat, yaitu ada isim mufrad. Semua isim menunjukkan arti satu atau tunggal, tidak ada tanda khusus untuk menentukan isim mufrad, karena bentuk isim mufrad adalah bentuk pertama tanpa ada tambahan huruf sama sekali. Misalnya sebagai berikut: muslimatu, muslimun, seorang muslim, seorang muslimah. Contoh alamatu i'rab nasab pada isim mufrad: kataba Muhammadun risalata, Muhammad menulis surat. Nah, lanjut jamak taksir. Tempat kedua bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah jamak taksir. Jamak taksir sendiri adalah isim kata benda. Dia menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contoh kutubun, kitab-kitab. Adapun contoh jamak taksir yang dibaca nasab dalam kalimat yaitu qara'atu kutuba fi maktabati, saya membaca buku-buku di perpustakaan. Nah, di fi'il mudhari atau ketika sebelumnya terdapat amil yang menasabkan dan tidak berhubung dengan apapun. Tempat selanjutnya bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah fi'il mudhari yang diawali dengan amil nasab dan yang diakhiri katanya tidak terhubung dengan apapun. Contoh lan yaktubu. Nah, contoh fi'il mudhari yang diakhiri katanya tidak terhubung dengan apapun dan fi'il tersebut dibaca nasab. Contoh lan yaktuba Muhammadur risalata. Yang kedua, alif. Tanda nasab yang kedua, alif tanda ini hanya terdapat pada asmaul khamsah. Nah, pada asmaul khamsah terdapat kedua bagi alif untuk menjadi i'rab nasab, yaitu asmaul khamsah. Dan isim-isim 5 tersebut adalah abaka, bapakmu, akoka, saudara laki-lakimu, hamaka, pamanmu, faka, mulutmu, dan jamalin yang mempunyai harta. Nah, pada contoh asmaul khamsah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu ra'aitu abaka yusolli, saya melihat ayahmu sedang sholat. Nasab selanjutnya adalah kasroh. Tanda ini hanya terdapat pada jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim ini adalah bentuk jamak teratur yang dikhususkan untuk perempuan. Contoh orang-orang perempuan yang beriman. Mu'minatu. Jika dibaca nasab, jamak ini harus menggunakan kasroh, berbeda dengan kata benda yang lainnya. Jamak muannats salim malah menggunakan kasroh untuk dibaca nasab. Jadi harus digarisbawahi dan diingat benar-benar. Adapun contoh jamak muannats salim yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu ra'aitu mu'minati yusalli sholata asyri, saya melihat orang-orang perempuan yang beriman sedang sholat asar. Yang keempat, pada huruf ya, tanda i'rab nasab selanjutnya adalah ya. Tanda ini hanya terdapat pada 2 tempat, yaitu isim tasniyah, musanna atau kata benda menunjukkan arti 2, dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah atau musanna yang dimaksud dengan isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Isim ini harus ditambah alif dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab rafa. Contoh kitabani, dan ditambah ya dan nun diakhiri katanya untuk keadaan i'rab nasab dan jar. Contoh kitabaini. Nah, contoh isim tasniyah pada kalimat yaitu hal ra'aita muslimaini yaqumani
kunna aifa. Apakah engkau melihat dua orang Islam yang tadi berdiri di sini? Nah, selanjutnya jamak muzakkar salim. Jamak ini bentuk jamak teratur yang dikhusus untuk laki-laki. Contohnya muzakkar, orang-orang laki yang beriman. Selanjutnya yang kelima, hadzun nun, dihilangkan huruf nun. Jika dalam i'rab rafa ada tanda subutu nun, tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hadzun nun, menghilangkan nun. Tempat terjadinya juga masih sama, yaitu pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah tanda i'rab nasab yang terakhir adalah hadzun nun, menghilangkan nun, dan tempatnya hanya terdapat pada af'alul khamsah. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan, af'alul khamsah adalah kata kerja yang lima, yaitu semua kata kerja yang berwazan. Nah, contohnya tafa'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yafa'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Selanjutnya contoh pada af'alul khamsah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat, yaitu antuma dan tajhaba ila madrasati yaumi ahadi. Kamu berdua tidak akan berangkat ke sekolah pada hari Minggu. Nah, yang ketiga, kita menjelaskan pengertian i'rab khafad dan jam beserta bagian dan contohnya. Pada khafad dan jam ini mempunyai bagiannya, itu ada rafa, nasab, khafad, dan jam. Khafad tandanya mempunyai 3 macam, yaitu ada kasroh, ya, dan fathah. Nah, selanjutnya kasroh menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Pada isim mufrad, yaitu yang bukan tasniyah dan bukan jamak, berarti 1. Jamak taksir itu yang berubah dari bina mufradnya atau kata asalnya. Jamak muannats salim barang yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Nah, seperti contohnya isim mufrad marortu bi zaidin. Jamak taksir contohnya marortu birrijali wal usara. Nah, pada contoh jamak muannats salim marortu bihindati. Nah, selanjutnya pada ya menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat, yaitu asma'u sittah, isim yang 6. Contohnya marortu bi abika wa akhika wa fika wa habika wa hanika wa zimalin. Pada isim tasniyah, contohnya marortu bi zaidani. Nah, pada jamak muzakkar salim itu kalimat yang menunjukkan lebih dari 2 dengan menambah waw dan nun pada rafa, dan menambahkan ya dan nun pada jar dan nasab. Contohnya rafa ja'a zaiduna. Contoh nasab wajar marartu bi zaidina. Nah, pada fathah menjadi tanda bagi khafad pada 1 tempat, yaitu ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Contoh marartu bi ahmada. Nah, pada zam itu tandanya ada 2. Yang pertama ada sukun dan hazfu. Nah, pada sukun menjadi tanda bagi zam pada 1 tempat, yaitu fiil yang tidak ada huruf i'radnya. Contoh lam yadrib. Nah, selanjutnya pada hazfu menjadi tanda bagi zam pada 2 tempat, yaitu fiil yang ada huruf i'radnya. Contoh lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi. Selanjutnya yang kedua af'alul khamsata, segala fiil yang 5. Contohnya lam yaf'ala wa lam taf'ala wa lam yaf'alu wa lam taf'alu wa lam taf'ali. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dhamir.
Nah, pada domir adalah kata ganti. Kata ganti yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Domir juga merupakan wujud efektivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan ketetapan terhadap jumlah, keterangan terhadap jumlah dan jenis kelamin benda. Yang menariknya dalam bahasa Arab, domir dapat terwujud huruf umumnya. Domir terwujud kata namun cukup simpel untuk diucapkan. Jika ingin menemukan fi'il madi, mudhari, amar yang cocok, terlebih dahulu harus menentukan domir. Penting untuk diingat bahwa kata ganti dalam bahasa Arab juga dipengaruhi isim, jenis kelamin benda yaitu muzakkar dan muannas. Nah, yang B, pada jenis-jenis domir di sini ada domir munfasil. Domir munfasil artinya terpisah. Maka domir munfasil ini adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi pada dua jenis, domir munfasil rafa dan domir munfasil i'rab. Yang pertama, domir munfasil rafa, yaitu domir yang membuat bagian akhir dari kata yang didampinginya akan memiliki tanda huruf akhir alif, wawu, dan nun atau berharokat fathah, dhamma, dan tanwin. Nah, pada contohnya di sini anna mu'alimun, saya adalah guru atau mu'alim. Anta mu'alimun, kamu adalah seorang guru atau mu'alim. Hiya mu'alimatun, beliau perempuan adalah seorang guru atau mu'alim. Kata benda mu'alim atau guru, orang yang tahu, tetap berakhiran dhammah kasroh. Nah, dilanjut yang kedua, domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampinginya memiliki huruf akhir ya dan harokat kasroh. Hanya satu kata ganti yang tergolong ke dalam domir munfasil, yaitu iya. Contoh penggunanya adalah sebagai berikut: iya ka, iya ya, iya kama. Nah, pada domir mutasir adalah domir yang cukup praktis karena merupakan huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir mutasil dipakai dengan menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil. Tetapi beberapa kata ganti akan mengalami perubahan jika digandengkan dengan kata lain seperti fi'il. Yang kedua, domir mutasil pun dibagi pada tiga jenis: domir rafa, nasab, dan jar. Domir mutasil rafa sebagai pada domir munfasil. Domir rafa adalah kata sambung yang menjadikan suatu kata diakhiri dengan harokat fathah, dhamma, atau tanwin. Kasus domir mutasil rafa, kata domir diganti menjadi satu atau dua huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, wawu, dan huruf lainnya yang berharokat fathah, dhammah, atau tanwin. Nah, selanjutnya contohnya di sini perubahan kata nasr atau menolong, yaitu nashara, mereka laki-laki, dua orang menolong. Nasharata, mereka perempuan, dua orang menolong. Nasharatu, aku menolong. Perubahan kata kerja ini tidak berlaku untuk beberapa domir, dia laki-laki atau huwa, dan dia perempuan atau iya. Nah, pada domir mutasil nasab, yaitu yang telah ditransformasi ke dalam bentuk mutasilnya, dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan di bagian akhir kata kerja. Contohnya, nasharah, dia laki-laki menolong. Nasharaka, kamu laki-laki menolong. Nasharani, aku menolong. Nah, selanjutnya ada domir mutasil jar. Perbedaan domir ini dengan kedua domir sebelumnya, terdapat perubahan harokat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fiil sebelum domir mutasilnya. Harokat huruf biasanya berganti dengan dhammah. Contohnya, baladuhu, negeri mereka laki-laki. Baladuka, negeri kamu laki-laki. Baladuna, negeri kita. Nah, domir mustatir itu domir yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mutasir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fiil, bisa dengan menambahkan huruf ta pada akhir kata kerja. Jika kerjaan tersebut dilakukan oleh seorang tanwin, atau mengubah format kata kerja jika kerjaan dilakukan oleh diri sendiri.
Nah, selanjutnya adapun dua jenis domir mustatir, domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban, pada domir wujuban kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Kata kerja pada domir ini praktis karena tidak perlu mencantumkan kata ganti subjek sebelum kata kerjanya. Domir ini berlaku dalam dua kondisi berikut. Nah, yang pertama, fi'il amri dilakukan oleh domir muzakkar, laki. Yang kedua, fi'il mudhari dilakukan oleh diri sendiri, asyhad. Kami nasyhad atau kamu ditandai dengan tak di awal kata kerja, misal asyhad menjadi tashhad. Nah, adapun contoh domir mustasir wujuban adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa bentuk fi'il dan berganti dengan subjeknya. Misalkan dengan contoh tidak perlu mengatakan nama ana asyhadu, cukup katakan asyhadu, maka dapat dimengerti bahwa pelakunya adalah Anda diri sendiri. Nah, seperti contoh asyhadu an ra'aital mujrimin, artinya aku bersaksi bahwa aku penjahat. Yang kedua, nasyhadu an naral mujrimin, kami bersaksi bahwa kami melihat penjahat. Syahidan takula anka ra'aita al mujrimin, artinya kamu bersaksi bahwa kamu melihat penjahat. Nah, pada B, domir mustatir jawazan, yaitu domir yang bermakna boleh, karena domirnya dapat dimasukkan atau tidak akan, tetapi tetap terjadi perubahan kata kerja. Kondisi yang kemungkinan pemakaian domir ini adalah fi'il madi yang dilakukan oleh dia laki-laki huwa dan dia perempuan hiya. Nah, yang kedua, fi'il mudhari dilakukan oleh dia laki-laki huwa dan atau perempuan hiya. Seperti contohnya tasya'adu ummi ladhasyil alat bak, dia perempuan membantu ibuku mencuci piring. Tafa'alu matahaju ilayya, dia perempuan melakukan apa yang harus dilakukan. Yafa'alu ma yahtaj ila fi'illah, dia laki-laki melakukan apa yang harus dilakukannya. Nah, pada perbedaan ketiga jenis domir dapat disimpulkan bahwa perbedaan kata kerja jenis domir berbeda dari segi penampilannya dan apakah suatu domir akan mengubah kata kerja atau tidak. Yang kedua, domir munfasil digunakan dengan menampil domir secara utuh dan terpisah dari kata lainnya. Dan yang terakhir, domir mutasil digunakan dengan menambahkan domir pada kata kerja atau benda. Sedangkan domir mustatir tidak ditampilkan namun akan mengubah bentuk kata kerja yang mengikutinya. Selanjutnya, domir dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, mutakalim atau penceramah orang ke satu, yaitu mufrad atau tunggal, anak, guna, muzakkar maupun muannas. Yang B, musanna atau jamak, nahnu, guna, muzakkar maupun muannas. Nah, selanjutnya pada mukhatab atau orang yang diajak bicara orang kedua terdiri dari a mufrad, yaitu anta guna muzakkar dan anti guna muannas. Yang kedua, musanna, antuma guna muzakkar maupun muannas. Yang ketiga, C, antuma guna muzakkar dan antuna guna muannas. Nah, pada goib tidak berdiri di lokasi satu orang ketiga, terdiri dari 3. Yang pertama, mufrad huwa guna muzakkar dan hiya guna muannas. Yang kedua, musanna huma guna muzakkar maupun muannas. Yang ketiga, jamak huma guna muzakkar dan hunna guna muannas. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau yang saya sampaikan masih kurang jelas atau kurang dipahami. Mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.